karma yang harus diterima oleh para habaib alwi karena telah berbuat kejam kepada rakyat Banten pada tahun 1888 Masehi. Inilah karma yang harus diterima oleh oknum-oknum habaib alwi karena telah berbuat kejam, mengakibatkan ribuan kaum muslimin di Banten dibantai oleh pihak Belanda gara-gara fatwanya seorang habib namanya Utsman bin Yahya yang mengatakan bahwa perjuangan rakyat Banten itu bukan jihad perang fisabilillah, tetapi adalah pengacau negeri, perusuh, pemberontak, sehingga tentara-tentara Belanda seenaknya membantai, membunuh, mengeksekusi, mengejar-ngejar, menindas di mana-mana, sehingga rakyat Banten banyak sekali yang melarikan diri. Jika tidak melarikan diri, maka akan ditangkap dan dieksekusi. Ini sungguh luar biasa, sehingga tidak mengherankan mengapa kemarin-kemarin masih banyak sekali para kiai, ulama, dan ustadz di Banten yang melarang kaum muslimin berhubungan dengan pemerintah. Padahal fatwa itu berlaku untuk saat pemerintah Belanda. Nah, ini sampai saat ini nih masih banyak ternyata para ulama, kiai, dan tokoh di Banten itu saking bencinya kepada pemerintah Belanda, sehingga banyak sekali kiai, ulama, dan tokoh di Banten ini yang masih melarang kaum muslimin agar tidak berhubungan dengan pemerintah. Padahal saat ini sudah merdeka. Saat ini pemerintahnya bukan Belanda lagi, tetapi sudah menjadi pemerintah Indonesia. Ini ceritanya begini. Setelah Kesultanan Banten dibubarkan oleh Belanda secara resmi pada tahun 1813 Masehi, namun perjuangan umat Islam di Banten tidak pernah padam untuk mengusir penjajah Belanda, terutama setelah meletusnya Gunung Krakatau tahun 1883 Masehi, yang menyebabkan kondisi rakyat semakin miskin dan menderita. Hingga pada tahun 1888 Masehi, umat Islam di Banten melakukan perjuangan melawan Belanda dipimpin oleh Ki Haji Wasid, Ki Haji Ishaq, Ki Haji Abdul Ghani, Ki Haji Utsman, Ki Haji TB Ismail, Lurah Jasim, dan kawan-kawan yang dikenal dengan sebutan Geger Cilegon. Nah, Geger Cilegon itu bisa diketik di Google, ketik aja Geger Cilegon. Namun sayang, perjuangan mereka harus gagal dan kandas, sehingga menimbulkan banyak korban jiwa di pihak umat Islam di Banten. Jadi para pejuang ini, Masya Allah ya, banyak yang gugur. Sebagian mereka gugur, sebagian ditangkap oleh Belanda, berarti kan dihukum nih, di penjara. Dan sebagian melarikan diri bersembunyi. Nah, tercatat nih tentara Belanda membawa beberapa mayat. Saat itu tentara Belanda membawa beberapa mayat yang diidentifikasikan sebagai yang pertama Ki Haji Wasid, ditemukan gugur. Kemudian Ki Haji Tubagus Ismail, kemudian Haji Abdul Ghani, Ki Haji Abdul Ghani, dan Haji Utsman. Ini identifikasi oleh tentara Belanda yang mereka gugur tatkala perang saat itu. Nah, sementara Haji Ja'far, ada lagi nih pemimpin-pemimpin mereka, Haji Ja'far, Haji Arya, Haji Saban, Ahmad Yahya, dan Saliman melarikan diri hingga ke Makkah Al-Mukarramah, Arab Saudi. Dan masih banyak yang melarikan diri ke gunung-gunung, ya, dari Pandeglang, kan ini Geger Cilegon ini. Langsung ada yang ke selatan, ke Pandeglang, ke Lebak, pokoknya di lembah-lembah, di gunung-gunung. Mereka banyak yang menyepi, menyendiri. Nah, berdasarkan fatwa seorang mufti dari oknum habaib alwi yang bernama Habib Utsman bin Yahya, yang lahir pada tahun 1822 Masehi, wafat pada tahun 1913 Masehi. Ini Habib Utsman bin Yahya ini yang dalang, biang kerok ini. Ya, berdasarkan fatwa seorang mufti dari oknum habaib alwi bernama Utsman bin Yahya,
Maka perjuangan umat Islam Banten dicap sebagai perusuh negeri, dicap sebagai perusuh negeri dan pemberontak. Jadi judulnya kalau di Wikipedia atau di Google itu, judulnya bukan perjuangan rakyat Banten, bukan. Judulnya adalah pemberontakan petani begitu. Wah, menghina pokoknya. Ya namanya para kiai saat itu ya profesinya petani, enggak tentara, bukan. Ya bukan nelayan, ya ada yang nelayan, ada yang petani. Tapi judulnya kan pemberontakan petani. Padahal ini perjuangan, bukan pemberontakan. Nah, mengapa judul-judulnya di tulisan-tulisan itu dikatakan pemberontakan? Ini berdasarkan produk fatwa dari seorang mufti dari Oknum Habib Alwi bernama Habib Utsman bin Yahya. Inilah kebiadaban mereka, sungguh kurang ajar. Oleh sebab itulah saat ini sudah saatnya ini tiba waktunya karma menimpa para habaib alwi yang ada di Nusantara. Mereka tidak bisa enak-enakan terus. Nah, setelah ada fatwa dari Habib Utsman bin Yahya itu tadi, ya kan, ini jadikan dasar berdasarkan fatwa seorang mufti dari Oknum Habaib alwi bernama Utsman bin Yahya. Maka perjuangan umat Islam Banten dicap sebagai perusuh negeri dan pemberontak, sehingga setelah itu para guru agama, para kiai, para ulama, para tokoh-tokoh agama dan para pejuang di Banten terus diburu di mana-mana, dikejar. Walaupun di gunung-gunung, di lembah-lembah, bahkan sampai ke Cianjur, ke Jawa Timur, kemana-mana, bahkan di mana-mana dikejar-kejar. Nah, kalau masih di wilayah Banten, kalau mereka tertangkap langsung dieksekusi. Masya Allah, luar biasa. Ini nggak bisa ditutup-tutupi terus, ya. Karena apa? Mereka Belanda berani begitu karena ada fatwa, dipayungi fatwa. Fatwanya seorang ulama yang berjubah, bersorban, pakai baju agama, sehingga orang-orang Belanda bebas, ditangkap, udah eksekusi. Yang pada akhirnya para ulama, kiai dan guru agama di Banten memberi fatwa haram berhubungan dengan pemerintah Belanda. Nah, itu sampai saat ini itu masih ada para ulama, kiai ya yang ada di Banten ini masih mengharamkan ini para santri-santrinya dan jamaahnya agar tidak berhubungan dengan pemerintah. Padahal sekarang sudah merdeka. Ini saking bencinya pada pemerintah Belanda saat itu. Ya, sekali-sekalilah jalan-jalan ke Banten nih, mulai dari Cilegon, Serang ya kan, sampai ke Pandeglang, ke Lebak, ke Tangerang dan macam-macam nih. Banyak sekali kiai-kiai yang masih kekeh jangan berhubungan dengan pemerintah. Padahal yang dimaksudkan adalah pemerintah Hindia Belanda, bukan pemerintah Indonesia. Oleh sebab itu sekali lagi ini warga Banten harus tahu tentang sejarah ini, bagaimana hasil produk fatwanya seorang Habib bisa merugikan kita semua. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala